linknya dari aku atau dari kamu aja? Dari aku aja, Ci. Oke, udah ya. Thank you. Ya udah, Ci. Thank you tuh. Oke, aku share screen dulu ya. Oke. Ups, ntar ini layarku kelihatan nggak di kalian? Maaf, ada sesuatu. Tapi kayaknya aku nggak bisa full screen deh. Segini aja cukup terbaca kan di kalian? Baca kok, Sin. Oke. Sebelumnya tentang UAS Espar ini, menurutku sendiri lebih simpel ketimbang UTS-nya karena pada dasarnya hipotesisnya itu cuma ada persamaan enggak gitu antara dua jenis data. Nah, buat itu nentuinnya bedanya di cara-caranya doang. Cara-caranya itu yang kalian pelajari di catatannya Bu Perak tiap minggu. Dan di sini juga karena dari hipotesisnya sama semua, hampir sama semua, itu dikasih tahu sih. Kalau yang tahun lalu benar-benar dikasih tahu kalian harus pakai apa. Jadi nggak terlalu perlu pikirin lagi harus yang mana. Cukup pelajarin catatan yang Bu Perak kasih aja. Hari ini aku sama Vanes bakal bahas soal UAS tahun lalu. Untuk yang nomor 1, sebuah studi kasus kontrol ingin melihat ada tidaknya hubungan antara mahasiswa yang rawan DO dengan terjadinya depresi pada mahasiswa tersebut. Berarti ini nanti akan jadi hipotesisnya. Terus ada tabel seperti ini, datanya rawan DO, depresi atau enggak. Pertama ditanya, susunlah suatu prosedur pengujian hipotesis. Itu bisa diambil dari kalimat pertama ini, kelihatan. Terus hitung peluang yang eksak dari Fisher untuk data pada tabel di atas dengan menggunakan distribusi hipergeometrik. Lanjut ke kemungkinan ekstrim, terus ada instruksi untuk yang poin B, bisa pakai SPSS. Terus terakhir, berikan kesimpulan apakah hipotesis 0 pada A ditolak. Oke, pertama hipotesis, ini tadi ada di awal. Terus peluang eksak ini bisa dihitung pakai SPSS aja. Tutorial pakai SPSS-nya juga ada sih di filenya. Jadi masukin dulu variabel ininya, ya tidaknya. Nanti dapat tabel kayak gini. Tapi yang kita pakai lebih ke nilai p-value di sini. Terus kalau yang hipergeometrik hitungnya pakai rumus hipergeometrik aja. Ini juga ada sih di catatannya Bu Perak. Yang ambil angka A, B, C, D itu. Dapat 0,092. Terus untuk yang C, peluang kemungkinan ekstrim. Di sini aku ada tampilin semua kemungkinan ABCD-nya sih. Cuma untuk ekstrim itu sebenarnya yang ada nolnya aja. Jadi antara pakai E1 atau enggak E6. Ini juga pakai distribusi hipergeometriknya. Terus aku baru tarik kesimpulan itu di yang nomor D. Data ekstrim, ambil P dari E1 yang ada nolnya ini 0,004, terus dijumlahin untuk dapat nilai P ini, dan karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, atau tidak ada hubungan antara mahasiswa yang rawan DO dengan tingkat depresi. Sampai ini ada yang mau ditanyain terkait nomor 1? Ci, mau nanya, Ci. Iya. Siapa? Mau nanya yang tadi, yang sebelumnya. Yang ada kritisnya itu. Jadinya, kan Cici ngelis semuanya tuh. Yang ada nol. Ya, itu. Iya, jadinya kan yang dipakai itu cuman yang nol, yang ada nolnya aja, gitu kan? Iya, yang ekstrim aja. Oh, tapi kenapa harus di list yang E2 sampai E5 ya? Nah, ini dulu aku karena udah sekalian aja sih, karena aku ngikutin catatan Bu Perak ada, tapi sebenarnya nggak kepake juga kan, kayak Bu Perak cuma mau nunjukin aja gitu. Oh gitu, jadi sebenarnya tak cari 2 aja gitu, karena kan ya kasus 0-0-nya gitu ya, cuman harusnya 2 aja kan ya? Iya. Iya, harusnya 2 doang. Sama ini. Oh, yang di itu cuman Bu Perak tunjukin aja gitu ya, yang di PDF? Iya. Oh ya, oke. Thank you, Ci.
Oke, tadi ada satu lagi siapa ya? Lagi. Saya Yap. mau nanya nih, kalau yang aku masih bingung cara bikin ekstrimnya gitu. Oh, yang ini, cara bikin tabel ini. Iya, maksudnya kalau misalkan soalnya kayak bukan 4-4-1-1 yang bagus gitu, tapi malah soalnya lain lagi gitu ceritanya. Sebenarnya jangan terlalu diambil pusing sih, cukup lihat di sini. Nah, di sini aja. Di sini kan jumlahnya ada 5, 5, 5, 5 gitu kan. Kalau dia, intinya tuh ekstrim tuh nggak mengubah angka yang warnanya hijau ini. Cuma mengubah yang ada di kotak putih ini aja. Dan kalau dia ekstrim, ada yang 0. Misalnya, 0-nya itu biasanya di sudut-sudutnya gini nih. Kalau sini 0, yang sininya 0. Jadi ya tinggal 5, 5 gitu aja. Mau ini datanya 7, sini 10, terus sini 17, 0. Berarti gitu aja sebenarnya. Salah satunya aja yang 0 ya, Ci? Iya, 2 sih. Ini 1, atau enggak mungkin yang di awal sini. Ini tuh untuk ekstrim. Tapi nggak ngubah. Nggak ngubah yang hijaunya. Oke, thank you, Ci. Oke. Mungkin lanjut dulu ke nomor 2 ya. Boleh, Vanessa. Oke. Halo guys, jadi untuk yang nomor 2, dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria sama wanita. Lalu ada ini ditarik sampel, terus ya ini kan tabelnya nih, yang kiri yang pria, yang kiri yang wanita, yang kanan yang wanita, terus yang A susun prosedur pengujian hipotesis, yang B uji hipotesis dengan Human-Whitney, terus yang C berikan kesimpulan apakah hipotesis 0 pada A ditolak, terus nanti kita tentuin alfanya. Nah terus yang A kayak yang Cindy udah bilang, ini H0-nya itu yang tidak ada perbedaan, H1-nya yang ada perbedaan gitu. Karena kan kita pengen menolak H0 gitu ya, pengen nunjukin apakah dia beda atau enggak. Jadi ya kurang lebih formatnya bakal kayak gitu terus sampai akhir. Terus untuk yang B, sebenarnya kalian bisa langsung pakai SPSS sih, masukin data gitu. Cuman entah kenapa aku kemarin pas UAS pakai cara ini, jadi ya simak aja ya guys. Jadi ini di tabelnya kan ada denyut nadi pria sama wanita itu kalian cari rank gitu untuk semua denyut nadinya. Jadi untuk dua-duanya ini dicari ranknya, habis itu nanti kan dapat nih dari 1 sampai 20 ya harusnya kalau nggak ada yang angka kembar. Nah habis itu ditotalin untuk setiap pria sama wanita, untuk pria dan wanita. Lalu di Human-Whitney ini perlu diingat gitu kalau misalnya di catatan ibu kan ada bilang tuh misalkan yang N1 itu tuh ukuran sampel yang lebih kecil. Jadi kita masukin N1-nya 9, yaitu yang punyanya wanita itu. Terus dihitung nilai U-nya pakai rumus yang dikasih. Terus ada mu U-nya, terus sigma U-nya juga dicari, terus nanti dapat Z-nya berapa. Dari dapat Z-nya itu pakai Minitab yang pakai calculator statistics gitu, nanti dapat nilainya p-value-nya nanti dapat 0,00 lah, nilainya kecil banget gitu. Terus dari sana baru lakuin koreksi angka sama. Ini kalau dia mau pakai cara ini, ini kayak ada tips gitu buat, aku nggak tahu sih kalian udah tahu atau belum, cuman pakai Minitab bisa yang buat sort sama buat rank gitu, cukup membantu buat yang cara ini. Terus basically masukin ke rumusnya si ibu aja sih, itu 6 kali 2 pangkat 3 kurang 2 bagi 12 karena ada pasangan-pasangan angka samanya tuh sebanyak 6 gitu, 80, 82, 86 gitu kan. Nah itu nanti dapat nilai sigma T-nya, terus masukin lagi ke rumus sigma U sama dapat Z-nya. Nah terus tadi Z-nya itu kita lihat kan Z-nya itu lebih besar daripada Z yang kita temuin tadi. jadi nilainya itu jadi semakin signifikan gitu. Jadi kalau kalian bayangin kayak bell graph-nya itu, dia kayak semakin ke kanan gitu. Jadi luasnya semakin kecil yang diarsir gitu. Nah jadi
hasil ujinya menolak H0, jadi dapat disimpulkan kalau terdapat perbedaan antara denyut pria dan wanita. Gitu. You Man With Me ada pertanyaan? All good. Oke. Oke, yang nomor 3, pakai Q Cochrane, namanya itulah. Dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas 3 metode kerja baru yang diadopsi dari konsultan. Habis itu dia apply metode itu ke 4 kelompok karyawan yang dipilih secara acak, dan masing-masing itu ada 15 karyawan. Nah, efektivitasnya itu diukur dari gagal enggaknya si pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 1 jam. Jadi yang selesai jadi 1, yang gagal jadi 0. Terus kayak tadi susunlah prosedur pengujian hipotesis, terus uji hipotesis dengan uji Q Cochrane, habis itu kasih kesimpulan. Berarti yang A, H0-nya tidak ada perbedaan efektivitas, yang H0 yaitu yang H1 ada perbedaan. Terus buat yang B-nya, ini, tunggu ya. Ya dihitung aja sih dari tabelnya total yang suksesnya berapa. Terus di sebelah kanan ada kolom yang LI itu buat kayak per row berapa aja yang sukses, kayak dihitung-hitung gitu. Terus dapat nilai Q-nya berapa. Kalau mau pakai cara yang ini, dapat nilai Q-nya berapa. Terus cari degrees of freedom-nya, terus masukin Minitab, dapat nilai p-value. Kalau mau SPSS, tinggal input data. Terus lakuin yang Ibu Barak lakuin. Terus jadi dari hasilnya kita dapat p-value-nya 0,37. Lalu kalau kita ambil alpha 0,05, p-value-nya lebih besar dari alpha, jadi H0 diterima. I guess ini cukup jelas ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, next. Kalau yang nomor 4, itu ya tes potensi akademik 3 kelompok kelas siswa. Terus ada ya yang A, B, C sama aja kayak tadi. Yang B-nya yang ranking Driscoll-Wallace, ya yang A-nya H0-nya tidak ada perbedaan pada hasil tes potensi akademik, dan yang H1-nya ada perbedaan. Terus yang B, ini ya. Ya, sebenarnya masukin nilainya aja. Ini aku SS karena aku kayak agak panik gitu, catatan aku hilang. Cuman kayaknya kalian juga udah dapet juga ya catatannya. Cuman ya ini di SPSS-nya kayak begini, masukin aja. Jangan lupa yang group variable, yang group range-nya itu yang 1-3. Terus nanti dari hasilnya, sebenarnya yang dipentingin dari hasil SPSS kan yang tes statistik saja ya. Nah, gitu tuh kita dapat yang row paling bawah yang 0,218 itu p-value-nya kita. Jadi kalau misalnya kita ambil alpha 0,05, p-value-nya lebih besar dari alpha, jadi H0 diterima. Jadi ya disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pada hasil tes potensi akademik dari 3 kelompok kelas siswa. Gitu. Udah sih. Any question? Okay, next. Thank you. Oke, untuk soal nomor 5. Di sini ada 3 jenis data. Terus ini dia udah tulis sigma itu candle ya maksudnya berarti. Di sini Bu Perak juga udah kasih rumus yang harus kita pakai gitu, karena di sini datanya cukup banyak, ada 12 ya. Ya 12, terus di sini ini candle parsial, yang ini candle aja. Tapi sebenarnya untuk ngitung candle parsial ini pun pakai yang candle biasa juga. Pertama kita hitung yang A dulu. Ini tabelnya sebenarnya tabel yang di sini ini dikasih ranking, diurutin lagi, tapi rankingnya nggak semuanya gitu, tapi per golongannya dia, misalnya X ya udah rankingnya
satunya yang X aja, terus yang Y juga sama, satunya mulai dari yang Y-nya aja, yang Z juga. Kalau ada yang angkanya sama, sistem rankingnya sama, kayak yang sebelum-sebelumnya juga ditambah 0,5 gitu-gitu. Artinya untuk ranking udah cukup sering ya kalian ketemu ini harusnya. Sekarang mulai dari, ini tanda apa ya kayaknya, aku lupa. Pokoknya yang ZY ini, kita butuh nilai S-nya atau nilai keseluruhannya gitu. Cara ngitungnya karena ini ZY, berarti kita lihat rankingnya yang Y. Ini aku jelasin satu aja untuk ngingetin aja sih. Karena sebenarnya Bu Perak juga udah agak jelasin. Kalau misalnya ranking dia lebih tinggi, itu +1. Kalau dia turun, itu -1. Jadi ini dia +1, -1, jadi 0. Terus ini -1 lagi, +1 lagi jadi 0 lagi. 1, 2, maaf salah. Semua aku bener gak sih? Maaf. Oh ya benar-benar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di sini 3-nya 7. Gitu terus semua angkanya semuanya dikerjain kayak gitu sampai akhirnya ditotalin 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dan dapat nilai 27. Terus karena di Z ada angka sama, jadi kita harus pakai rumus koreksi angka sama. Rumusnya juga ambil dari punya Bu Perak aja. Dapat 3 dan ini akhirnya pakai rumusnya Kendall. Tinggal dimasukin aja sebenarnya. Udah dapat nilai yang ZY. Selanjutnya ini yang XY. Tunggu, sepertinya aku ke-skip ya. Oh, maaf guys, sepertinya aku ada lupa copy. Nanti habis ini mungkin aku benerin deh. Harusnya ada yang ZY, ada yang ZX. Kalau yang ZX itu berarti nanti ngitung satu lagi juga dari sini. Pada dasarnya sama sih. Sama yang ZY ini. Terus abis itu yang XY. Yang XY juga sama. Dihitung lagi pakai yang Y-nya, berarti karena disebut terakhir. Udah dapat nilai S-nya, dan karena nggak ada ranking sama, jadi dia pakai yang tanpa ada angka sama. Udah dapat angka-angkanya, masukin ke rumus yang awalnya Bu Perak kasih di soal itu. Yang sebenarnya ada juga di catatan. Terus habis itu di nomor B, kita disuruh ngebandingin nilai XY.Z yang baru kita dapat sama nilai XY yang sebelumnya kita pakai buat ngitung dia juga gitu. Terus selisihnya kita dapat buat dibandingin 0,76. Terus karena dia lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya ada pengaruh cukup signifikan antara X dan Z dengan Y dan Z terhadap X dan Y. Jadi kayak Z-nya itu kasih pengaruh banget gitu karena ditambahin. Untuk yang Kendall seperti itu. Oh, masih ada ini. Buat menguji signifikansinya ya. Ini kebetulan punya Vanessa sih. Pakai Minitab. Tapi kesimpulannya sama aja. Ada hubungan juga Z terhadap X dan Y-nya. Begitu untuk yang Kendall. Ada pertanyaan kah sejauh ini? Sekaligus yang terakhir juga. Ci, aku mau nanya tapi yang di nomor 1 tadi. Oh iya. Iya, itu nilai P value-nya tuh perlu kaliin 2 lagi gitu nggak ya? Biasanya Ibu mintanya tuh, dia kan kayak nggak ada bilang gitu kan mau uji di arah atau enggak gitu. Oh ini atau sih. Oh, ya beda sih berarti. Iya, terus waktu aku ngerjain ini, aku juga ngikutin yang ada di catatan Bu Perak gitu. Oke deh, Ci. Thank you. Buat ya. Oke, itu aku mau nambahin juga sekalian. Di cara Bu Perak itu ada juga ya yang pakai tabel Fisher ya. Mungkin kalian bisa pakai itu juga. Yang buat narik kesimpulannya. Lebih besar atau enggak dari 0,05. Harusnya kesimpulannya sama sih. Oke, ada lagi.
sama mau nanya juga nih, Ci, kalau yang Human Whitney tadi itu tuh minimal sampelnya buat bisa pakai yang buat data besar itu berapa ya? Wait, kayak kemarin aku baca tuh lebih dari 9, ya nggak sih? Ada yang tahu nggak? Aku lupa sih. Kalau misalnya, tapi kalau yang sangat kecil itu yang N1 dan N2 lebih kecil dari 8. Itu kan yang kecil banget. Kayaknya di atas itu kamu pakai ini juga nggak apa-apa deh. Berarti kalau lebih dari 8 dua-duanya boleh pakai yang itu ya, yang ZZ itu ya? Yep. Thank you, Ci. Yep. Ada lagi kah teman-teman? Oke, kalau memang masih belum ada untuk sekarang, Dharma ini udah boleh disudahi aja. Oh oke, kalau udah nggak ada lagi nggak apa-apa sih, boleh selesai sekarang kok. Oke, udah. Thank you teman-teman. Kalau misalnya setelah ini masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin tadi bahasnya agak kurang, masih ada yang kurang, boleh tanya ke aku sama Vanessa aja, nggak apa-apa. Semangat buat UAS-nya. Happy weekend guys, bye-bye. Thank you. Bye. Thank you, Ci. Happy weekend, Iya sih. Thank you, Ci. Semangat Thank you, kalian. Dharma. Bye. Thank you Ci.